Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, bertemu kembali di kajian akidah. Kitab yang kita kaji berjudul Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan berkenaan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidangnya. Khadfillah zanallahu wa yakum, kita sampai di pembahasan hanyalah Allah SWT yang mengetahui perkara gaib. Perkara gaib, perkara yang tidak nampak, perkara yang akan datang, perkara yang telah berlalu dan kita tidak mengetahuinya, maka itu semuanya disebut dengan perkara gaib. Dan permasalahan gaib atau perkara yang tidak diketahui perorangan itu bisa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah gaib nisbi, perkara gaib yang diketahui sebagian orang tapi yang lainnya tidak mengetahui, maka ini tidak masalah. Seperti seorang dikatakan bahwasanya Ustadz Fulan telah datang dari kota Madinah. Kemudian temannya yang lainnya menyangkal, saya belum pernah ketemu, saya belum dapat kabarnya kalau Ustadz Fulan datang dari Madinah hari ini. Maka ketidaktahuan dia terhadap perkara gaib, perkara yang tidak nampak, perkara yang tidak diketahui, dalam permasalahan ini hukumnya boleh, karena diketahui sebagian dan tidak diketahui sebagian yang lainnya. Macam kedua adalah gaib mutlak, perkara gaib secara keseluruhan, terutama di masa yang akan datang. Maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal perkara gaib, maka dia telah berbuat syirik dan pelakunya diancam masuk dalam neraka. Karena tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara yang akan terjadi, seperti kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan terjadinya gempa bumi dahsyat, kapan terjadinya tsunami, kapan terjadinya ini itu. Tetapi jika bisa diperkirakan dan memang sudah dapat diukur, dan itu semuanya melalui karunia Allah SWT yang berupa ilmu, maka tidak masalah. Seperti sebagian mengatakan akan terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, ini itu, berdasarkan ilmu yang Allah telah berikan kepada manusia. Maka dalam hal semacam ini, dan memang bisa dibuktikan, tidak masalah. Perkiraan cuaca dan memang bisa dibuktikan, tidak masalah. Tetapi jika memang tidak bisa dibuktikan, maka jelas mengaku-ngaku bahwa akan terjadi ini itu, ramalan di tahun 2021 akan terjadi ini itu, baik terjadi ke seluruh alam semesta atau tempat tertentu atau orang tertentu, mengaku perkara gaib,
dalam hal seperti ini dilarang dalam syariat Islam. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui perkara gaib, alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Alimul ghaib, Allah lah zat yang mengetahui perkara gaib. Allah tidak akan pernah menampakkan perkara masa depan, perkara gaib kepada seorang pun, kecuali yang Allah ridhoi, yaitu dari kalangan Rasul, baik malaikat maupun Rasul dan Nabi. Adapun selain mereka, terlebih orang yang tidak sholat 5 waktu mungkin, dukun-dukun, jauh dari agama Islam, tiba-tiba dia meramal dengan kartu tarot dan yang lainnya, maka ini jelas sekali dilarang dalam agama Islam. Karena Allah SWT dengan jelasnya yang Allah beritahu, kalaupun Allah kehendaki, adalah para rasul dan nabi, bukan manusia biasa, bukan ulama. Sehingga kalau antum mendapati ada seorang ulama, seorang pendakwah yang ngakunya muslim, dia mengaku akan terjadi ini itu, terjadi ini itu, terjadi ini itu, termasuk perkara gaib, maka dilarang, gak boleh. Perkara yang akan datang, yang tidak diketahui manusia, dan perkara yang telah terjadi yang semuanya tidak mengetahuinya, tidak mereka saksikan, tidak pernah mereka dengar, maka ini semuanya masuk ke dalam perkara gaib. Dan hanya kepada Allah lah zat yang mengetahui segalanya. Lihatlah Allah SWT menyuruh nabinya, rasulnya untuk mengatakan, kul, katakan, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui, zat yang mengetahui di langit dan di bumi kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib, zat yang ada di langit dan bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib, kapan terjadinya kiamat, kapan terjadinya tsunami, kapan terjadinya gempa besar, kapan terjadinya ini dan itu, bencana ini dan itu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Dan Allah telah menulis takdir manusia 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Gak ada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah yang mengetahui perkara gaib. Sampai Nabi pun mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair. Kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, maka aku akan lebih banyak berbuat kebaikan. Wa ma massaniya su', maka aku tidak akan pernah mendapatkan kemadaratan, kesengsaraan, bencana dan yang lainnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib, baik perkara hari kiamat maupun yang lainnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahui perkara hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anehnya datang orang, baik laki-laki maupun perempuan, ngakunya muslim, memiliki ini itu, ngaku-ngaku terjadinya hari kiamat pada tahun sekian.
Karena Allah Subhanahu wa taala jelas sekali Allah mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi perkara hari kiamat. Lihat Nabi Muhammad siapa? Siapa yang tidak tahu Nabi Muhammad? Siapa yang tidak mengetahui kedudukan Nabi Muhammad SAW? Seorang Rasul, seorang Nabi yang paling mulia. Allah suruh Nabi Muhammad untuk mengatakan, "Qul," katakan wahai Nabi, "innama ilmuha 'inda Rabbi." Sesungguhnya kapan terjadinya hari kiamat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Jelas sekali. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi. La yujalliha liwaqtiha illahu. Dalam surah An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Para manusia mereka bertanya kepada wahai Nabi, Abu Jahal yang lainnya, kapan terjadi hari kiamat? Fima anta min zikraha. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Ila rabbika muntahaha. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Innama anta munzir man yakhshaha. Engkau wahai Nabi hanyalah sebatas pemberi peringatan tentang hari kiamat. Ini aneh, orang datang keluar muncul di televisi, di media sosial mengatakan ini dan itu, terjadi hari kiamat ini dan itu. Melemahkan iman kaum muslimin, menghancurkan tauhid kaum muslimin. Dan anehnya, yang ngaku muslim yang lainnya, yang lemah imannya, jauh dari agama Islam, mereka terkecoh. Mereka meyakini akan ada terjadi bencana itu, bencana ini, bencana itu, bencana ini. Sehingga jelas sekali ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa, kata ulama di sini, man idda'a ilmal ghaib, barang siapa mengaku perkara gaib, mengetahui perkara gaib, barang siapa yang mengaku mengetahui perkara gaib, gaib apapun itu, entah hari kiamat, jodoh seseorang, rizki seseorang di masa akan datang, dan alangkah tersebarnya fitnah ini terkhusus di akhir tahun 2020. Beberapa orang mereka meyakini dan mereka mendatangi, entah itu dukun, entah itu dukun berbusana ustadz atau yang lainnya, bertanya tentang perkara-perkara yang akan terjadi di tahun 2021. Banyak yang tersebar seperti ini. Maka ini semuanya tidak boleh. Barang siapa yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib dengan wasilah apapun itu, entah kartu tarot, entah ini itu, entah garis tangan, entah ini itu, maka orang tersebut pendusta dan orang tersebut telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah mengingkari salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya Allah sendiri jelas, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pendusta orang yang mengakui akan terjadi ini dan itu. Maka telah kufur orang yang mengatakan akan terjadi ini dan itu di tahun 2021 atau tahun-tahun yang akan datang. Dan bentuk daripada ini banyak sekali, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Penamaan tidaklah penting, yang penting adalah hakikatnya. Penamaan tidaklah penting, yang penting adalah hakikatnya. Hakikat ini yang paling penting. Mau memakai wasilah apapun, benda apapun itu, selama tujuannya satu, mengetahui perkara gaib, apa yang akan terjadi, baik secara umum maupun individu, rezeki seorang, jodoh seseorang, anak seseorang, ini itu, maka itu semuanya mengaku-mengaku perkara gaib, dan mereka semua pendusta. Mereka semua telah kufur dari ayat Al-Quran. Baik berupa penggunaan dengan tangan, telapak tangan, atau dengan dadu, atau dengan bola, atau dengan ini semacamnya. Dusta semuanya. Kemudian al-kahanah, dukun, dusta mereka. Dukun-dukun mereka ini, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengaku perkara gaib, tidak ada akan terjadi ini itu, pendusta mereka, telah kufur dalam ayat Al-Quran. Ditambah lagi mereka nggak sholat 5 waktu. Kemudian penyihir, sihir. Dukun sama penyihir beda. Tapi hakikatnya sama, ngaku-ngaku perkara gaib. Sihir bisa mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya melalui bantuan setan. Jin, malaikat, makhluk Allah yang gaib, perkara yang gaib. Ketika orang mengaku-ngaku adanya pernah melihat ini itu wujud aslinya, maka jelas dia pendusta. Tidak ada yang mengetahui wujud asli malaikat, tidak ada yang mengetahui wujud asli jin kecuali Allah dan para rasul dan hamba Allah dari kalangan malaikat yang mereka Allah izinkan. Ketika ada orang mengaku melihat malaikat Jibril, melihat malaikat Israfil, melihat malaikat Allah yang lainnya, melihat jin, wujud asli jin, maka pendusta semuanya, kufur. Karena perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya memberitahu kepada para rasul, baik kalangan jin dan baik kalangan malaikat maupun manusia, yaitu para rasul dan nabi. Kemudian ada juga yang mengetahui perkara gaib melalui bintang-bintang, nujum. Kalau terjadi keluar bintang ini itu, maka tahun depan akan seperti ini, seperti itu. Nabi Muhammad saja, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, tidak mengetahui perkara gaib. Bagaimana dengan posisi orang di bawah beliau? Qul, katakanlah, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan pada kalian bahwa aku itu memiliki perbenaran Allah, kekayaan Allah.
Wala a'lamul ghaiba, dan aku juga tidak mengetahui perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku ini adalah seorang malaikat. Dalam ayat yang lainnya Allah perintahkan, qul, katakanlah, la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma sya Allah. Aku tidak memiliki kebaikan untuk diriku, kemudaratan untuk diriku, kecuali apa yang Allah telah tuliskan, takdirkan. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau seandainya, kata Nabi, kalau seandainya aku ini mengetahui perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani yasu, dan aku tidak akan pernah tertimpa keburukan, kemadaratan. Anehnya, datang orang di bawah kedudukannya Nabi SAW mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Aneh. Semua orang yang mengaku-ngaku perkara gaib yang akan terjadi ataupun yang sebelumnya, yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah, misalkan hilang kunci, misalkan hartanya dirampok, dirampas, kemudian untuk mengetahui keberadaan orang tadi menggunakan dukun yang lainnya atau benda-benda tertentu, maka jelas ini merupakan kesyirikan. Dan termasuk sifat orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, mereka mengimani perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka mengimani perkara yang gaib dan menyerahkan semua perkara gaib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui perkara gaib ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berikan kepada orang lain. Maka barang siapa, jika ada orang, baik anak kecil atau anak muda, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, mereka mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, maka ketahuilah dia adalah pendusta dan telah mengkufuri, mengkafiri, mengingkari ayat Al-Quran. Karena Allah sudah jelas dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27, Allah berfirman, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang mengetahui perkara gaib, tidak ada mengetahuinya perkara gaib tersebut kecuali Allah. Maka selayaknya seorang muslim dan muslimah benar-benar mengetahui bahwasannya perkara yang tidak terlihat, yang tidak diketahui oleh seluruh orang, baik berkaitan tentang masa yang akan datang di tahun 2021 atau tahun-tahun setelahnya, atau sebelumnya, maka harus memberikan, mengimani hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Nah, setelah pembahasan ini, para ulama akan membahas secara terperinci berkaitan tentang sihir
penyihir, hukum-hukum tentang mereka. Kemudian dilanjutkan dengan al-kahanah wal arrafah, dukun, bukan tenung. Kemudian diakhiri dengan apa? Ahlun nujum, ya, tanjim. Dan ini semuanya berkaitan tentang perkara gaib. Kalau antum sudah memahami bahwasannya hanyalah Allah yang mengetahui perkara gaib, dan barang siapa yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, maka dia telah keluar dari agama Islam, kufur, karena ini merupakan kekhususan Allah. Mengetahui perkara gaib itu termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berani mengaku-ngaku mengetahui hal-hal demikian, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ketika antum sudah paham pondasi ini, maka antum akan bisa memahami hakikat-hakikat dari dukun, hakikat dari ahlu nujum dan yang lainnya. Karena inti atau kaidah itu kita harus mengetahuinya. Kalau kita sudah mengetahui dengan kuat, maka kita bisa membawa hal-hal yang berkaitan tentangnya. Maka antum nanti bisa mengetahui bagaimana hukumnya meramal dengan kartu tarot, meramal dengan ini itu, meramal dengan tangan, meramal dengan ini itu. Maka jelas ini perkara yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.